subscribernya itu sudah 10 ribuan ya. Ya, jadi videonya sudah 1000 lebih ya. Itu kena konten berulang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Jago Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Di video kali ini saya mau membagikan kepada teman-teman semua bahwa ada 5 jenis video konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube. Maaf, video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru tentang dunia YouTube, khususnya untuk para YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan bergabung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke, yang pertama, konten yang ditolak monetisasi oleh YouTube adalah konten yang dibuat full oleh AI. Jadi ya, konten yang dibuat full oleh AI ini tidak bisa lolos monetisasi alias ditolak monetisasi teman-teman, karena ini melanggar aturan YouTube. Jadi teman-teman kalau suka AI itu paling tidak harus menampilkan sisi-sisi originalitas dari video teman-teman. Jadi misalkan kalau kayak teksnya itu dari AI, terus naskah juga dari AI. Nah, terus untuk suara ya, audio itu harus milik teman-teman sendiri teman-teman. Jadi itu biar nanti bisa lolos. Tapi kalau teman-teman teksnya AI, naskahnya juga AI, terus suara juga dari AI juga, itu kemungkinan besar tidak bisa dimonetisasi alias ditolak teman-teman. Jadi teman-teman yang suka membuat video dari AI, mohon perhatikan tema ini ya teman-teman. Yang kedua, konten yang tidak bisa dimonetisasi alias ditolak monetisasi oleh YouTube adalah konten foto slideshow. Jadi konten foto slideshow ini adalah kumpulan beberapa foto, entah itu milik teman-teman sendiri atau ambil dari foto-foto orang lain ya teman-teman. Itu nanti dijadikan satu, terus nanti dijadikan menjadi sebuah video dan menjadi durasi beberapa menit. Nah, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman karena termasuk konten yang digunakan ulang. Nah, dan YouTube sendiri juga sudah di sini sudah bilang ya bahwasanya konten yang dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi adalah konten yang salah satunya ya teman-teman ya, slideshow gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, atau narasi. Nah, ini di sini sudah jelas ya teman-teman, untuk konten jenis slideshow ini tidak bisa dimonetisasi dan ini sudah tertera di aturan YouTube teman-teman. Jadi teman-teman yang masih sekarang membuat konten-konten slideshow ya, gambar-gambar berjalan seperti itu, ya mohon diperhatikan lagi. Tapi kalau teman-teman cuma sekedar iseng-iseng saja membuat konten ini dan tidak ingin berpenghasilan, ya tidak apa-apa, dilanjut saja. Tapi kalau yang nantinya ingin monetisasi, ya saya sarankan untuk pindah tema saja teman-teman. Oke, konten yang tidak bisa dimonetisasi yang ketiga adalah konten reupload teman-teman ya. Di konten reupload ini kan konten yang hanya mengambil milik orang lain ya. Jadi jenis konten ini adalah nantinya masuk konten yang digunakan ulang teman-teman. Jadi yang pertama itu reupload ya, ambil video orang ya, entah itu nantinya teman-teman edit atau enggak, terus diupload di video teman-teman, itu namanya konten reupload. Jadi ambil video orang lalu di upload di video teman-teman, itu namanya reupload. Nah, terus yang kedua termasuk video potong-potong teman-teman ya. Misalkan video milik orang lain, teman-teman download atau seperti apa ya, terus dipotong-potong, teman-teman cut seperti itu, lalu dijadikan satu menjadi sebuah video. Nah, itu juga termasuk konten berulang teman-teman, konten reupload ya, dan nantinya itu juga masuk dalam kategori konten yang digunakan ulang teman-teman. Nah, yang paling berbahaya lagi konten reupload ini ya, nantinya selain konten yang digunakan ulang, konten seperti ini rawan banget sama yang namanya kena strike ya. Jadi teman-teman mungkin nantinya kena konten digunakan ulang, dan juga teman-teman bisa kena strike dari si pemilik channel teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika ambil video dari orang lain terus diupload ke video teman-teman, nantinya pasti ketika ketahuan, channel teman-teman akan
kemungkinan besar akan di-strike teman-teman. Nah, kalau sudah di-strike itu teman-teman yang pertama tidak bisa upload video, terus nanti lama-lama kalau sudah kena strike 3 kali, channel teman-teman akan kena banned teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas apapun alias channel teman-teman itu dihapus oleh YouTube teman-teman. Jadi sayang sekali teman-teman sudah capek misalkan ya, walaupun re-upload itu kan capek teman-teman, butuh tenaga, butuh kita scroll di YouTube ya, nanti kita ambil, kita download, terus kita edit seperti itu ya. Itu kan juga waktu tenaga juga. Jadi teman-teman kalau memang ingin fokus di dunia YouTube ya, saya sarankan membuat konten yang jangan re-upload teman-teman, yang original saja. Yang selanjutnya konten yang tidak bisa dimonetisasi atau ditolak monetisasi oleh YouTube adalah konten reaction minim narasi atau tanpa narasi. Jadi konten reaction ini sebenarnya konten yang cukup mudah dibuat dan nantinya cukup juga untuk lolos monetisasi teman-teman. Tapi konten ini akan kena konten berulang jika teman-teman buatnya salah. Jadi gini teman-teman, konten reaction ini misalkan konten-konten yang sudah besar ya, memuat konten-konten reaction seperti Mas Andre Suhen sama siapa itu Mas Rizal Muk ya, dan yang lain-lain, itu juga menjadi channel yang besar karena konten reaction. Nah itu kalau teman-teman perhatikan ya, kita perhatikan mereka itu membuatnya cuma menampilkan beberapa bagian atau potongan dari video orang lain, terus nanti kita reaction ya teman-teman, kita reaksi, kita beri ulasan-ulasan seperti itu ya, sesuai dengan isi video. Nah itu mungkin mereka cuma menampilkan beberapa detik saja, paling maksimal mungkin 10 detikan lah ya teman-teman. Dan itu setelah itu di pause, harus di pause atau pause atau di close, terus kita komentari seperti itu. Nah tapi yang nggak bisa dimonetisasi itu yang minim narasi atau tanpa narasi teman-teman. Jadi teman-teman menampilkan video orang lain ya, menampilkan video orang lain biasanya di atas seperti itu, tapi kita cuma diem saja, nggak ngomong, kita nggak ngomong, cuma diem memperhatikan video itu ya, memperhatikan video itu, tapi kita nggak ngomong sama sekali, bahkan kita cuma menampilkan gaya kita saja, post bentuk ekspresi kita saja seperti itu. Nah itu yang nggak bisa lolos monetisasi teman-teman. Tapi kalau kita yang lebih banyak ngomong, kita yang lebih mendominasi di video kita, itu kemungkinan besar bisa dimonetisasi teman-teman. Karena kalau cuma kita diam saja, itu namanya nantinya teman-teman kena konten berulang. Karena itu nggak ada ubahan apapun ya teman-teman. Tapi kalau yang banyak ngomong, nah itu kemungkinan besar bisa dimonetisasi teman-teman. Yang terakhir, yang kelima adalah konten yang nggak bisa dimonetisasi atau nggak lolos monetisasi atau ditolak, itu rekaman game layar tanpa narasi juga. Nah ini sebenarnya mirip-mirip dengan konten reaction ya teman-teman, cuman ini kan bedanya main game. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman main game cuma main game saja tanpa ada narasi dari teman-teman, tanpa ngomong teman-teman, tanpa suara teman-teman, terus teman-teman hanya mengandalkan permainan game saja, setelah itu diupload. Nah mungkin sehari 2 kali atau 1 bulan mungkin teman-teman tidak apa-apa, atau bahkan mungkin nanti bisa monetisasi teman-teman ya. Tapi ini ada teman saya yang subscribernya itu sudah 10 ribuan ya, itu kena konten berulang teman-teman ya. Jadi videonya sudah 1000 lebih ya, 1000 lebih. Jadi enak saja ya main game tanpa dia ngomong, cuma mengandalkan itu game simulatornya itu ya, dia kebetulan bermain game simulator, itu awalnya lolos monetisasi, tapi lama-kelamaan dia kena dismon, dia bingung, tanya ke saya teman-teman. Nah itu makanya teman-teman, ini saya share ya pengalaman dari teman-teman saya, dan ini bisa menjadi referensi teman-teman. Nah untuk mengantisipasi bahwa game itu bisa dimonetisasi ya, teman-teman paling tidak menampilkan suara teman-teman. Jadi teman-teman sambil bermain game ya, terus teman-teman ngomong saja, ini bermain game apa, kita ngomong dengan keseruan, intinya natural ya seperti itu. Itu kemungkinan besar masih bisa dimonet ya teman-teman. Nah terus yang paling aman lagi, teman-teman menampilkan wajah ya, itu yang paling aman, sudah nggak ada obat, sudah paling aman sendiri. Jadi teman-teman main game terus ditampilkan layar kecil di bawah, itu kemungkinan besar sangat bisa
diterima monetisasi teman-teman, karena itu aman sekali, karena itu sudah teman-teman menampilkan wajah, terus teman-teman juga ya ngomong ya teman-teman, ngomong senatural seperti kita ya bermain game seperti itu bisa dimonetisasi. Tapi kalau cuma diem saja mengandalkan suara-suara dari game itu sendiri, itu kemungkinan besar ditolak monetisasi. Terus satu lagi teman-teman, kalau biasanya di game-game itu kan ada musik ya teman-teman ya, musik itu lebih baik kalau bisa musiknya itu di off saja, karena bisa saja nanti teman-teman kena copyright ya dari musik itu. Jadi teman-teman sayang sekali meskipun menampilkan wajah, kalau ada musik dari bawaan dari game itu sendiri, itu takutnya ya teman-teman ya, takutnya nanti kena copyright, karena bahwasanya nanti kalau teman-teman sudah main game capek-capek, sudah menampilkan wajah, tapi kok ternyata diupload itu kena konten copyright, ya sayang sekali. Karena sebenarnya kalau konten game itu kalau sudah menampilkan wajah itu biasanya aman, tapi kalau ada kandungan musiknya, backsound biasanya ya, yang sering sekali itu backsound ya, ada backsoundnya itu yang mengandung copyright, nah itu bukan tanggung jawab saya seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada musiknya, cuma kita bermain game, kita menampilkan wajah, itu sebenarnya sudah cukup sekali. Tapi memang terkadang kalau ada backsoundnya kan lebih terasa seru ya teman-teman ya, lebih seru, lebih nggak garing seperti itu. Jadi tapi teman-teman ya harus waspada juga bahwasanya kalau backsound itu memang rawan sekali dengan copyright teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.